Halo YouTube, video ketiga untuk malam ini menjawab pertanyaan para subscriber. Mohon kasih contoh Pak seperti Bapak ilustrasikan tadi di mana ada resisten yang bertumbuk dengan supply. Kita cari pola konfirmasi reversal tapi tidak ada justru menembus area supply yang kita tandai. Ya, memang jika harga membentur suatu area tertentu, jika di time frame kecil tidak ada konfirmasi, kecenderungannya akan tembus. Gitu. Jadi, cara melihat zona tertembus atau tidak, biasanya satu konfirmasi. Pasti, harus ada konfirmasi sebelum entry. Jika tidak ada konfirmasi, kemungkinan besar akan tembus. Nah, apakah jika harga membentur zona, lalu kita cari konfirmasi, konfirmasinya ada, apakah menjamin harga akan memantul? Ya tidak ada jaminan. Cuma dari kemungkinan besar ketika harga membentur zona dan ada konfirmasi, kemungkinan besar akan mantul. Oke. Mohon kasih contoh area demand buat buy dan juga area re-entry di history chart. Mengingat saya tipe swing Pak, terima kasih. Oke. Ini UJ pair salah satu pair yang saya perhatikan. Saya juga swing, berarti tipe kita sama. Saya biasanya H4 daily weekly. Yep, kita tandai. Area manipulasi ada di sini. Cepluk. Area situ. Ini supply. Dan area demand. Area demand sekitar sini. Kenapa yang saya tandai hanya dua ini? Ya karena yang dominan ya dua ini. Kan percuma saya tandai supply di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Toh yang nanti akan banyak bermain kan area ini. Harga kan di sini. Berarti kita akan memperhatikan zona-zona yang berada di sekitar harga current price. Kita zoom. Oke, harga bermain di sini. Saya akan cari sinyal sell ketika harga di sini dan sinyal buy ketika di sini. Oke, jelas. Time frame H4. Kita lakukan top down analisis. Di area ya mungkin area sekitar sinian lah. Jelas ya? Ini salah satu pair yang mungkin jika harga membentur salah satu ini, saya akan lihat ke time frame kecil konfirmasinya untuk entry. Yap. Semoga jelas. Yang pertanyaan pertama tadi, walaupun harga resisten bertumpuk dengan supply, jangan entry jika tidak ada konfirmasi. Pertumpukan zona resisten dan supply itu hanya untuk memperkuat, tapi tetap konfirmasinya harus ada. Konfirmasi harus ada, lalu hitung jarak entry dan SL-nya, perkirakan risiko baru entry. Karena tidak ada yang 100%, makanya money management tetap bermain.
Oke. Oh. Terima kasih Pak, saya oke, praktek. Sekedar saran Pak, kalau berkenan ada grup untuk konsultasi. Waduh, saya hari-harinya jarang online. Hanya malam saja saya online-nya. Malam pun jam-jam segini. Toh apa eh, walaupun saya buat grup nanti nggak keurus, malah kasihan Anda. Gitu. Mas Vlog, gimana cara menganalisa apakah SND akan compression? Compression. Compression itu price action approach. Gini. Compression itu ketika apa gini deh, saya contohkan di saya lukiskan. Nah, compression itu biasanya harga dikompres membersihkan pending order di sekitarnya. Gini maksudnya. Harga turun membentuk zona equilibrium, lalu drop. Nah, ini kan zonanya sekitar sini. Compression itu harga memantul. Nah, di sini dia membentuk drop base rally. Drop base rally. Di sini. Lalu harga turun lagi untuk membersihkan buy limit yang ada di sini. Nah, di materi sebelumnya kan saya kan sudah ceritakan bagaimana harga itu bergerak karena pending order, ya kan? Pending order bawah besar. Nah, karena di sini kan ada order buy sebelum harga menyentuh. Karena harga sudah menyentuh, pending ordernya sudah tereksekusi. Karena sudah tereksekusi, harga akan ke atas lagi. Dan di sini membentuk zona. Di sini akan membentuk zona lagi. Zona demand kecil. Lalu ke bawah. Akan terus seperti itu. Ke bawah untuk mengambil buy limit yang ada di sini. Lalu ke atas. Akan terus seperti itu. Biasanya di sini zona supply demand-nya rapat banget. Biasanya akan membentuk falling wedge seperti ini. Yap. Rapat-rapat seperti ini. Dan ketika mencapai area supply yang kuat, dia akan terjun. Kenapa terjun? Ya karena di sini ada orang yang nge-sell dan di sini buy limitnya sudah habis. Gitu. Konsep dasar compression kayak gitu. Nah, saya tidak menyarankan Anda trading compression dulu bagi yang belum ahli ya. Kenapa? Compression itu adalah untuk lanjutan dan untuk trader lanjutan dan yang sudah paham tentang engulf, tentang break, tentang konfirmasi. Nah, jika cara menggambar zona itu masih belum bagus, ya
Tidak perlu trading compression pun sebenarnya juga sudah menghasilkan loh. Gini, ada yang namanya compression itu contoh. Kenapa saya bilang kok harus orang yang sudah sudah berpengalaman menggambar zona baru bisa trading compression gini. Di sini ada supply, di sini juga ada supply. Nah, di sini ketika harga membentur supply, harga terkompres dan membentur supply, dan supply-nya di atas ada yang lebih kuat, dia malah akan terjun ke atas. Akan melompat ke atas harganya, nggak ke bawah. Gitu. Ini masih masih gambaran kecil tentang compression. Saya nanti akan bahas yang lebih detail, tapi cuma bukan sekarang. Cuman ini hanya untuk memberitahu Anda supaya harus latihan dulu menentukan zona-zona mana yang kuat dan harus terlatih menggunakan insting konfirmasi. Nah, kenapa saya kok nggak langsung mengajarkan teknik yang advance? Karena akan percuma. Gini loh, trading price action apalagi Quasimodo, flag limit, kan bla 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 itu harus banyak latihan dulu. Latihan menggambar zona-zonanya, lalu ketika harga membentur zona, apakah kita harus entry, bagaimana price action di situ. Iya enggak? Iya kan? Ketika kita harus tahu dulu ketika harga mencapai zona, apa yang harga lakukan di zona itu? Apakah langsung membreak ataukah memantul? Nah, jika membreak yang terjadi di sini apa? Nah, jika memantul yang terjadi di sini apa? Ini harus dimasukkan bawah sadar dulu. Kalau enggak, teknik-teknik luar biasa pun akan percuma. Guru saya dulu bilang gini, teknik-teknik ini tidak akan ada gunanya jika hanya dipelajari secara materi. Nah, teknik ini akan sangat luar biasa jika sudah masuk bawah sadar. Nah, jika sudah masuk bawah sadar, Anda tidak perlu lagi banyak menganalisa ketika mata Anda sudah, oh ini compression, ini QM, ini MPL, langsung entry. Jadi jika Anda tanya orang yang ahli price action, mereka malah kesulitan untuk menjelaskan kepada Anda karena itu sudah proses otomatis di otak mereka gitu loh. Mereka sudah refleksnya sudah terbiasa. Nah, untuk membangun refleks bagaimana ya? Banyak marking zona. Saya dulu diajari untuk buat 1000 zona. Zona supply, tandai 1000 zona supply. Bukan 1000 zona supply. 1000 screenshot zona supply. 1000 screenshot demand. Lalu 1000 screenshot swing low, swing high. 1000 screenshot supply yang gagal. Ya, seperti itu. Guru saya dulu bilang, ya untuk apa sih? Untuk membangun refleks. Insting akan terbangun dari situ. Gitu. Jadi insting itu dari kebiasaan. Nah, inilah sebab kenapa saya mengajarkan dulu yang sederhana. Jadi ada zona, harga ke situ, lalu lihat price action, konfirmasi tren time frame kecil. Jika itu sudah nyantol di otak,
press action lanjutannya akan saya posting. Toh banyak subscriber yang masih bertanya soal bagaimana marking, bagaimana konfirmasinya, eee, saya rasa harus dilanyakan dulu ya. Kalau semua sudah enak ya lanjut. Toh nggak perlu, terburu-buru kok, market nggak kemana. Oke?